Halo pendengar Kardopa, kita bersama dalam Kardopa Podcast. Saya Retno Yunita. Pada kesempatan kali ini sudah berhadir bersama dengan narasumber kita. Ada sosok anak muda, tampan dan bakal eh, caleg DPRD Kota Medan untuk Dapil 1. Langsung saja pendengar Kardopa, saya sapa ada Bang Dona Stefan Yosua Huta Barat. Halo, apa kabar Bang Dona? Sehat, Kak. Oke, luar biasa. Gimana, sehat? Sehat juga. Tapi makin mendekati hari H kayaknya makin sibuk nih kayaknya Bang Bra. Enggak, Kak, makin santai sih. Makin santai. Makin santai. Oke, jadi sibuknya kapan? Ada kan Sibuknya itu kemarin. kemarin. Yang 4 bulan sebelum ini sibuk banget tuh. Oke. Kalau Biasanya sekarang udah mulai santai. mulai santai. Artinya sudah punya banyak konstituen yang Iya, bakal dukung Anda gitu. iya betul, Kak. Tapi tetap mencari juga, tetap. Tetap mencari ya. Tetap. Oke, kayaknya optimis nih Bang Iya, Dona. Oke, baik Bang Dona. Ini kan Anda akan maju menjadi calon legislatif DPRD Kota Medan Dapil 1, iya. yaitu Petisah, Medan Helvetia, Mm-mm. Medan Baru, dan juga Medan Barat. Paling barat. Sebelum kita cari tahu lebih banyak tentang bagaimana sebenarnya visi misi dari Bang Bona, Mm. bolehlah cerita kepada pendengar Kardopa sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Abang sampai tertarik nih pingin terjun di dunia politik? Paling saya penasaran paling. Penasaran? Iya, Kenapa? penasaran. Gimana sih jadi anggota dewan tuh? Mhm. Di dalam tuh gimana sih Oke. anggota dewan? Hmm. Kenapa sih rakyat banyak yang bertanya-tanya, komplain? Hmm. Katanya banyak tebar janji-janji gitu. Mhm. Nah, saya penasaran. Oke. Selama Soalnya ini yang menjadi bayangan Bang Dona, anggota dewan itu apa? Seperti apa memangnya? dia wakil rakyat, Oke. tapi tidak sesuai dengan yang mau rakyat. Hmm. Caranya supaya kita tahu, kita harus masuk ke dalam. Oke. Supaya kita tahu di dalam itu gimana, Kak. Mhm. Baru kita bisa berbuat. Betul. Itu dia. Jadi penasaran Anda kayaknya besar sekali nih ya? Besar sekali. Oke, jadi optimis nih ya, Optimis. 2024 ya Bang? Ya, Oke. Nah, rasa penasaran itu tentu saja membuat Anda punya visi misi yang jelas untuk ya, Medan ke ya. depannya. Boleh diceritakan, apa sih visi misi Anda Kalau ketika nanti duduk hmm, sebagai anggota dewan? kalau visi menjadi wakil rakyat yang peduli terhadap masyarakat, visinya itu. Mhm. Kalau misinya, paling satu aja yang saya tekankan, membuat posko pengaduan untuk masyarakat. Itu Hmm. misinya. Oke, Nah, baik. Peduli terhadap masyarakat tadi ya? ya itu visinya. Oke, tapi sekarang banyak caleg-caleg janji politiknya gitu Bang, tapi realitanya enggak. Abang Nah, gimana nanti itu komitmennya? dibuktikan ketika saya duduk nanti. Mhm. Tinggal kita lihat, saya sama dengan anggota dewan sebelum-sebelumnya atau orang yang berbeda. Mmm. Itu yang menentukan rakyat, Mhm. yang melihat rakyat, yang Mhm. menilai juga rakyat. Mhm. Jadi Anda garansi gitu Bang, Saya bahwa tidak nanti saya tidak garansi, saya tidak mendoktrin masyarakat, tapi masyarakat nanti yang menilai. mhm, Karena sudah banyak di lapangan yang bilang, "Ah, Bapak janji-janji begini sama dengan bener, yang lain." iya, Banyak. heeh, Dia cuman bilang, "Ya kita buktikan nanti, tapi pilih saya dulu, supaya saya duduk." oke, Nah, begitu. untuk membuktikan itu ya, Iya, oke. Nah lantas Bang Dona tadi opsi kedua, Anda akan buka posko aduan. iya. Apa yang bisa diadukan oleh masyarakat dan, bagaimana nanti masyarakat bisa, merasakan bahwa setelah mengadu nih, Mhm, setelah curhat nih ke iya. poskonya Abang, ada nggak realisasinya? Gimana, Bang? Kalau Kakak tanya ada, saya belum bisa jawab sekarang, karena Oke, belum ada poskonya, oke, belum ada baik. aduannya. Benar. Tapi ya kalau posko dibuat, di situ nanti ada aduan, ada masukan juga Mhm. dari warga. Contoh kecil itu lampu jalan mati. Nah, itu pun boleh diaduin ke posko. Mhm. Karena faktanya lampu jalan aja juga lambat ditanganin. Oke. Kepling juga lambat menangani, karena Kepling juga harus ke dinas pertamanan. Mhm. Banyak warga yang komplain lama nunggunya. Oke. Kalau Abang melihat ini karena birokrasi yang terlalu panjang atau di mana salahnya, Bang? Birokrasinya itu yang mungkin agak ribet ya. Ribetnya di mana, Bang? Ribetnya ya komunikasi. Mhm. Mungkin Kepling sudah komunikasi ke dinas pertamanan mungkin, Mhm. tapi mereka mungkin ada kesibukan atau ada oknum. Oke. Biasanya ada oknum, Mhm. Mhm. minta buat tangan mungkin. Lalu? Biasanya oknum. Iya, iya. Nah, yang seperti itu yang harus kita tekan. Tuh, dan untuk Gitu. memberantaskan oknum-oknum ini kan agak susah sih, Bang. Iya, Mhm. Kalau Abang nanti kita nggak karena usah berantas dulu, Kak. oke. Kita Jadi tekan aja dulu.
Karena bukan tugas kita memberantas Mhm, oknum tadi. iya. Tekan dalam seperti hal apa penekanan yang Ya dilakukan? contohnya Iya, kayak lampu jalan tadi, mhm, ya kita tekan ke dinas pertamanan. Ini oke. tugas kalian. Iya, Warga sudah bayar mhm, pajak. mhm, Jadi kenapa lampu jalannya lama gitu? betul, Itu contohnya. oke. Mhm. Dari pengamatan Abang banyak nih lampu jalan di Medan yang Oh banyak. mati ya, Bang? Nah, bicara soal infrastruktur, Heeh. Abang juga punya visi misi di infrastruktur Kota Medan saat ini? Ada. Ya, Paling seperti kalau apa yang akan Abang infrastruktur itu lakukan? ya banjir lah yang belakangan ini juga masih banjir kan? Nah, itu kan juga pemerintah Kota Medan saat ini sudah melakukan berbagai macam upaya kalau kita Iya, lihat, penggalian drainase di mana-mana. iya banyak. Nah, Mhm. menurut Abang, apakah itu memang sudah efektif untuk mengatasi banjir di Kota Medan? Atau sebenarnya ada cara lain dari pandangan Bang Dona nih? Kurang efektif. Hmm, Karena kalau cuma dari pemerintahnya saja tidak cukup. Ya juga ada campur tangan dari masyarakat. oke. Memang awalnya dari pemerintah, ya kayak di mana-mana buat gorong-gorong tuh. Hmm, Nah, tapi fakta di lapangan secara serentak dilakukan ya. dan tidak langsung diselesaikan. Mhm, Bahkan mhm, mungkin yang bisa selesai seminggu, 2 bulan, itulah macet di mana-mana. mhm, Makanya banyak warga yang komplain. ya, Paling kalau dari masyarakatnya ya buanglah sampah pada tempatnya. oke. Karena sampah juga yang buat banjir gitu. Mhm, Tapi ya masyarakat komplain ke pemerintah. Pemerintah sudah mencoba. Tapi ya kami menekankan lah, kalau saya dulu nanti tetap kita awasi lah mhm, program pemerintah tadi. mhm. Supaya kalau kayak bangun gorong cepat, tepat, begitu Kak. Oke, tepat itu ya. Ya, Berarti Abang nanti agak lebih gerak cepat ini dalam mengatasi problem-problem yang terjadi saat ini di Kota Medan? iya karena kan nanti di dalam kan ada kawan-kawan yang juga bisa bantu. Oke, Heeh, paham. Baik, itu tadi bicara soal infrastruktur. iya. Nah, kalau saya lihat CV-nya Bang Dona, Anda juga seorang alumnus Fakultas Hukum Iya, USU di betul tahun Kak. 2009 ya, Bang, Heeh. ya. Nah, menarik kalau bicara soal hukum. Abang sendiri melihat hukum kita di Indonesia seperti apa sih, Bang? Karena kayaknya, waduh, ketika masyarakat kecil, Nah, misalnya yang maling ayam nih, hukumannya luar biasa. Tapi begitu ada pejabat yang korupsi, kayaknya semacam ada diskriminasi hukum atau iya. ketidakadilan. Gimana menurut Abang? Kalau menurut saya itu hukum di Indonesia itu bagus, Bagus. bagus. Tapi banyak atau ada beberapa oknum Balik yang lagi ada ya oknum-oknumnya ya. tetap Oke. semua itu oknum Kak. Mhm. Jadi oknum tadi yang membuat hukum di Indonesia tadi jadi terlihat tanda kutip tidak adil gitu. Mhm. Oknum itu siapa Bang Bima? Ya banyak oknum itu ya petugas. Berarti petugas itu sendiri yang menjadi Ya sumber masalah dari betul. hmm, oke, Oknum jadinya. Jadi oke. ya diberantas juga bukan bukan nggak bisa, bisa tapi butuh waktu Mhm, dan harus ada kerjasama dari semua instansi terkait kan dan mhm, dari masyarakat juga terutama mhm. harus ada kerjasamanya. Oke, jadi memang perlu ada kerjasama masyarakat Iya, dan juga pihak-pihak stakeholder iya. yang berhubungan dengan, masalah-masalah itu Bang, Mhm. ya? Makanya banyak kadang masyarakat tuh ada masalah hukum, mereka manggil pengacara juga malas kadang. Mhm, mhm. Atau ngelapor kantor polisi juga malas. Betul, karena ya kayaknya juga Heeh. nggak ngaruh gitu kan, masyarakat Iya, merasa nggak ngaruh. itu dia Kak. Ya Oke, paling nanti dibantu lah nanti kalau ya sekarang kan lembaga hukum juga banyak udah kan bantuan hukum kan. betul. Nah, itu rata-rata ya harusnya gratis karena dari pemerintah. Mhm, Tapi ada juga satu dua yang ya minta uang gitu. mhm, Padahal sebenarnya kan udah ada anggarannya gitu. betul. Nah, Ya, tapi ya seperti itulah contohnya tadi. Di mhm, mana-mana banyak oknum gitu. mhm. Mudah-mudahan harapannya nanti ya Bang, kita Ya, duduk ini bisa tadi dia Abang bilang bukan bisa diberantas ya, tapi ditekan. ditekan dulu, diperjuangkan dulu. Hmm, Kalau saya bilang bisa diberantas, nanti setahun 2 tahun masih ada oknumnya, saya yang kena kan? oke. Karena saya ini masih sendiri. Ya, Yang mau kita tegur, kita tekan itu kan eh, instansi pemerintah mhm, untuk kebaikan Kota Medan dan masyarakat. Jadi oke. butuh waktu Mhm, dan harus kompak seluruh anggota dewannya. Kalau saya doang ya susah, betul. nggak bisa berbuat banyak. Oh, Nah itu dia Pak. baik ya, mudah-mudahan
Abang bisa nanti duduk di Iya, amin. 2024 ini ya Bang ya, sehingga Iya, masyarakat Kota Medan itu bisa menyalurkan segala macam keluhan, aspirasi kepada iya, Abang yang mewakili betul. di DPRD Kota Medan. Iya. Oke, sebagai putra dari mantan Komandan Kodim 0201 Maijen TNI Purnawirawan Bapak Felix Huta Hmm. Barat, bagaimana support dari orang tua sih Bang untuk Abang bisa maju duduk sebagai calon legislatif nantinya? Kalau dari orang tua support saya itu ke saya itu full, Hmm, full support dalam bentuk apa? dalam bentuk apapun. Oh, termasuk materi? Semua materi termasuk Oh, pasti kalau itu. oke. Mental, Mhm. semangat semua. Bahkan beliau itu udah lama tidak pulang ke Jakarta. Karena beliau sebelumnya biasanya sering di Jakarta tinggalnya. Mhm. Jadi karena Oke. saya maju caleg, Heeh. nah beliau itu betul-betul meluangkan waktunya 100% Wah, di luar Kota Medan ini mhm. untuk membantu saya. Baik. Itu dia. Tampaknya Pak Felix jadi idola Anda ini atau sosok yang memang Anda, jadikan sebagai, orang senior Teladan untuk mungkin, Anda? heeh. Ya mungkin ya namanya orang tua harus kita jadikan teladan meskipun kita belum bisa seperti beliau. Mhm. Tapi minimal kita ada arah mau kayak seperti beliau. Oke. Ya niat dulu aja kan, Mhm. Itu dari meskipun kecil belum. udah dididik nih anak-anaknya, nanti bakal jadi ini Kalau gitu? dididik sudah pasti. Ah. Saya militer kan, Oke. dan Kakak tahu lah, orang juga tahu mungkin kalau militer gimana kan. Ya Tapi beliau cepat, senyap gitu, cepet cepet disiplin gitu. disiplin ya? Ah. Nah, bagaimana dengan sosok ibu Anda? Ya kalau dari ibu sama Mhm. dengan bapak. Kalau ibu saya itu namanya Sondang Sialahi, Boru Sialahi. Guru silalah. Iya, Boru Sialahi. Jadi kalau support ibu itu ya, kami kalau diskusi sampai jam 2 itu ada ibu juga Oh, di ibu situ. ikut tetap Ikut mendampingi juga, ya? Oh, ya. biasa. Mhm. Jadi ya kalau ditanya support, ya semua disupport Mhm. sampai jam 2 pagi. Berarti kan udah semua disupport. Benar, benar, benar. Dan ibu mungkin bisa juga menjadi penengah ya kalau terjadi perdebatan Ya, tadi. memang terkadang menjadi penengah kalau ada perdebatan tadi. Oke, baik. Nah, ibu Anda sendiri saat ini tetap stay-nya di Jakarta Tetap atau di Medan? di Medan. Oh, tetap di Medan. Jadi bapak sama ibu lama stay di Medan karena saya maju. Selama ini mereka berdua itu stay-nya itu lama di Jakarta. Oke. Ke Medan hanya sesekali. Tapi Ya. karena saya maju, Mhm. mereka support 100% tuh di Medan, tetap di Medan. Oke. Dan responnya juga sama kayak ayah, artinya Bapak, ibu juga senang ketika tahu bahwa Abang itu ingin maju duduk pada pemilu 2026 ini. Senang. Hmm? Karena saya dari dulu itu tipenya saya pengacara statusnya kemarin, pengusaha. Ini saya coba ke yang baru, tapi untuk orang banyak. Ya. Berarti yang berbuat untuk orang banyak. Bermanfaat buat orang Iya. lain ya. Makanya mereka senang, orang tua senang. Apa pesan ibu terhadap Anda Bang? Pesan orang tua itu, ibu itu, ya nggak usah yang aneh-aneh. Ibu saya ada. Ya jujur aja, Mhm. jangan diambil yang bukan hak. Jadi lebih menekankan terhadap bagaimana Anda Ya. nanti ketika duduk ya, tetap berpihak kepada masyarakat, Ya. jangan mengambil hak orang lain. Dan saya juga nggak nyangka ternyata abang ini kembar ya. Iya kembar nggak? Oke. Mm-mm. Dan kembarannya Kembaran saya militer juga, militer. angkatan darat, Oke. sama seperti bapak. Terus, Iya. Abang nggak ada tertarik untuk jadi angkatan berarti dulu ya? nggak ada kak. Oh, Cukup satu lah, cukup satu dari cukup satu keluarga. perwakilan. Perwakilan dari Ya, keluarga untuk meneruskan ya. terus kak, Oke. untuk mengamankan lah lagi juga gitu. Termasuk suara hari ini nanti akan diamankan. Ada hubungannya nggak? Nggak ada hubungannya kak. Harus netral ya Bang ya? Harus netral. Oke. Baik, Bang Dona, kita break dulu. Kita akan lanjutkan lagi obrolan Sabtu kali ini dan Edukan Podcast.
Iya, pendengar Kardopa, kita lanjutkan kembali Kardopa Podcast untuk kesempatan kali ini dan saya masih bersama dengan Bang Dona Stefan Yosua Huta Barat, calon legislatif DPRD Kota Medan, Dapil 1 dari partai mana nih Bang Dona? Gerindra, Kak. Partai Gerindra. Ya, gemoy, gemoy. Gemoy. Oke. Nomor urut berapa nih Bang Dona nanti? Saya 7, nomor 7. Oke. Partainya nomor 2. Partai nomor 2, nomor urut. Presiden nomor 2. Oke. Oke, baik. Nah, kalau pengen tahu juga nih pendengar Kardopa, Iya. tagline-nya Bang Dona ini apa sih? Tagline-nya itu mendengar, Menjadi ciri khas, nah, peduli, dan jujur pada masyarakat. oke. Mendengar, peduli, jujur pada Iya. masyarakat ya. Oke. Jujur pada masyarakat. Ini yang agak susah ini, Bang. Mm-mm. Tapi aku punya komit untuk bisa jujur terhadap Iya. masyarakat. Jujur seperti apa misalnya? Ya apa adanya aja kita ngomong ke masyarakat. Mhm. Nggak perlu kita bikin hati masyarakat itu senang, padahal sebenarnya kenyataannya itu berat gitu. Oke. Apa adanya aja. Jadi Tapi tetap ketika oke, tetap siap. kita perjuangkan gitu. Jadi ketika ada peraturan, ada proyek nih misalnya Mm-mm. yang tidak sesuai dengan Iya. anggaran yang seharusnya. Sebagai nanti ketika terpilih Mm-mm. menjadi calon legislatif ya atau DPRD Kota Medan, pengawasan atau kontrolnya seperti apa yang nanti Abang lakukan? Bentuk Controllingnya, kepeduliannya terhadap yang tadi Abang ya, bilang. ya kita turun ke lapangan langsung Hmm, untuk oke. melihat proyek yang sedang dikerjakan. Ya, Terus? kita lihat apakah sesuai dengan SOP Mhm, yang dianggarkan sama pemerintah. Ya kalau tidak ya kita komplain. mhm. Kita komplain supaya diperbaiki sama pemerintah tadi. Oke. Jadi itu proses yang akan Ya dilalui. hal yang mendasar lah, Hmm. basic. Jadi turun ke lapangan untuk mengawasi itu perlu ya? Nggak hanya ketika ada aduan, kita turun, menurut Abang, atau tunggu tanpa ada aduan dari masyarakat pun, Mm-mm. Abang akan turun ke lapangan untuk mengawasi. Tanpa aduan juga harus turun. Harusnya Ah, begitu. ah. Hmm, Supaya aduan tadi minim. hmm, Kalau kita nggak pernah turun, hmm, aduan menumpuk tuh. ya. Tapi kalau kita mau turun, aduannya pasti minim. Hmm. Nah, itu dia. Oke, jadi ya tanpa nunggu aduan pun sebenarnya sebagai anggota dewan Mm-mm. dan menjadi wakil rakyat itu harus turun ke Harus lapangan, turun ke lapangan. melihat apalagi memantau proyek-proyek yang ada saat ini. Ya, Kalau Abang lihat sekarang, begitu nggak anggota dewan kita? ada yang turun, Hmm. tapi tidak banyak mungkin. Hmm. Tapi ada yang turun. Tapi abang Ada abang juga, lihat langsung? ya lihat saya langsung. Hmm. Ada juga memang banyak juga yang masih peduli sama masyarakat, banyak yang peduli. Cuman Ya. ada beberapa oknum, tetap Aha, ada aha. oknum tadi. Oke, sehingga hanya satu oknum jadi digeneralisasi Ya, gitu ya bang ya. Mhm. Oke, menarik sekali terkait dengan ya saya bukan bilang janji politik tapi komitmen abang. iya, Jadi harapannya kita nggak hanya omdo nih, ya ngomong Om doang gitu Dom. ya. Tapi kita butuh bukti nih. Masyarakat Ya, yang akan milih abang nanti butuh bukti yang nyata gitu. mm, Makanya kalau tadi abang bilang ingin dibuktikan ya pilih saya dulu gitu ya bang ya ya. pilih saya dulu. Ketika saya duduk baru saya akan buktikan. Ya, karena ya saya masyarakat baru bisa melihat itu ketika saya duduk. Mhm. Artinya ketika Anda terpilih nanti Iya 5 terpilih. tahun masa kerja Mm, Anda akan buktikan itu dalam ada nggak komitmen Anda dalam jangka 1 tahun misalnya akan saya buktikan atau ada nggak target Abang sendiri ketika duduk nanti di sekian berapa bulan atau 360 hari bekerja atau bagaimana Bang? Kalau saya nggak pakai 100 hari kerja, 1 tahun Mhm, nggak pakai. mhm, Ketika saya terpilih, ya saya berjalan hari demi hari itu ya sama, ya turun ke lapangan, ya santai aja ketemu mhm, masyarakat, ngobrol, mhm. ya seperti itu aja. Oke, dan ini saat ini sudah dilakukan kalau ngobrol Sudah ketemu dilakukan, masyarakat. Oke, dan aduan apa yang biasanya Abang dapat dari pertemuan-pertemuan ini sudah sering Abang lakukan? banyak Kak. Misal, Banjir, banjir. BPJS, Mhm, mhm. ngurus KTP lambat, Oke, gitu-gitu standar lah. oke. Oknum juga, semua oknum. Semua oknum. Jadi Ya, kesalahannya sebenarnya, eee, apa itu, Bang? Kenapa sampai muncul ada oknum-oknum seperti itu? Karena hampir semua lini tadi kalau hmm. Abang bilang. Kalau pemerintah memang mereka selalu mengusahakan tuh program gimana supaya pengurusan KTP contohnya cepat, BPJS cepat, Mhm, apalagi zaman wali kota Pak Bobi sekarang. Itu kalau sama beliau itu semua harus serba cepat pengurusan. ya.
Pernah juga ketangkap itu di daerah mana itu ada camat untuk pengurusan KTP pakai duit, minta duit, dipecat langsung di tempat sama wali Mhm. kota. Oke. Tapi tetap aja masih ada satu dua oknum di lapangan Mhm. yang mempersusah, mempersulit. Harus Mhm. ada pelumas katanya. Tapi Oke. pemerintah sudah Mhm. berbuat banyak, sudah menegur, yang apa nggak dipecat, Mhm. tapi tetap ada oknumnya Kak. Oke. Nah, Jadi agak susah kita sebenarnya untuk meniadakan oknum-oknum yang dalam tanda petik ini. harus bekerja sama lah Kak. Mhm. Nah, Oke. diminimalisir dulu, baru kalau bisa kita hilangkan. Mhm. Tapi diminimalkan dulu kan. Mhm. Tapi biasanya Bang, itu bisa terjadi karena ada kesempatan, ada peluang orang untuk bisa melakukannya, Pak? Iya benar. Mhm. Atau ada pancingan kan, atau pancingan tadi. Ya tapi ya balik lagi kalau memang katanya mengabdi untuk masyarakat, Masyarakat? kenapa harus ya begitu gitu. Mhm. Ya buktikan aja gitu. Kenapa dikit-dikit harus ada oknum yang minta uang gitu. Betul. Dan lagi-lagi rakyat yang harus Ya, dirugikan, gitu ya kan ya? jadinya nama pemerintah rusak karena oknum tadi. Mhm. Nah, itu dia. Oh, baik. Bang Dona, tadi saya sudah cerita dikit nih Mm-mm. bahwa ada sosok sang ayah Iya, yang memang menjadi, apa ya, idola, ya panutan. panutan juga oleh Anda, yaitu, sosok ayah yang pernah duduk sebagai mantan Komandan Kodim 0201 Majen TNI Purnawirawan Felix Huta Barat. Bolehlah saya panggil beliau ya? Boleh, boleh. Oke, halo Pak Felix, silakan bergabung bersama kami. Bu Retno, Ya, sehat? baik, Bapak juga sehat ya Pak ya? Sehat. Walaupun Kalau Bu sibuk. Retno sehat, kita sehat. Itu dia. Oke, Pak Felix tadi itu udah ngobrol banyak nih sama Bang Dona, Oh ya? bagaimana beliau menjadikan Anda sebagai panutan ya, untuk, dalam segala hal kayaknya ya Bang Dona ya? Iya, Dalam segala hal, bagaimana didikan, Anda juga, Pak Felix bisa, menjadi contoh beliau sehingga, mmm, beliau ya sangat mengagumi Anda kayaknya Pak Felix, selain memang sosok sebagai ayah ya. Oke. Nah, Pak Felix, mungkin saya ingin tahu, bagaimana perasaan Anda sebagai orang tua, sebagai ayah, ketika putra pertama Anda, Bang Dona, ingin, bertekad menjadi seorang atau bertarung di 2024 ini menjadi caleg, DPRD Kota Medan? Baik, awalnya saya sebenarnya kaget gitu ya. Karena dulu kan waktu selesai kuliah kan kita sudah tahu bahwa dia pengen misalnya pengacara dan usaha. Oh, oke. Nah, itu sudah berjalan. Mhm. Nah, tahun lalu 2023 ya. Nah, mungkin dia penasaran karena kan yang paling banyak berbicara sekarang itu kan ataupun yang banyak dibicarakan masyarakat kan dua, pemerintah dengan controlling dari DPR. Nah, sehingga karena ada tugas di antara tiga anggota dewan itu ada controlling kepada pemerintah selain anggaran, sehingga dia pengen masuk di dalam DPR itu untuk ya kalaupun awalnya tahu mendalami kemudian dia bisa memperbaiki dengan teman-teman yang lain. Nah, pendapat itu saya pikir bagus juga, sehingga saya izinkan dia untuk mendaftar di partai yang saya nilai pada saat tahun lalu yang mempunyai kans ke depan maju, yaitu Gerindra. Nah, jadi saya setujui sehingga dia mendaftar ke Gerindra. Nah, sampai sekarang ini sebagai orang tua saya harus dukung penuh. Nah, kalau pengertian orang dukung penuhnya gimana Pak? Ya luar dalam gitu. Nah, Luar dalam. Jadi itu memang diakui Bang Dona tadi. Oh iya? Ya Bang Dona ya Ya, tadi ya betul. semua hal Bapak mensupport beliau untuk bisa maju. Dan ini kan sebenarnya juga menjadi tantangan Pak Felix. Anda punya nama yang cukup besar lah yang kita ketahui. Karena menjabat juga sebagai pejabat di Kota Medan ini sebagai komandan Kodim.
Artinya harapan Anda pasti sangat besar untuk bisa Bang Dona duduk menjadi anggota Dewan yang terpilih di 2024 ini. Dan Anda melihat seperti apa peluang itu dengan nama besar Anda? Memang nyatanya ada pengaruhnya besar. Setelah saya menghubungi teman-teman, nah mereka pada welcome untuk anak muda kita majukan, kita beri kesempatan untuk memperbaiki kota Medan ini. Memang dia bukan menjadi kepala daerah yang bisa langsung veto, Ya. tapi dia kan DPRD itu punya 3 tugas, kontrol anggaran dan sebagainya. Nah oleh karena itu saya menghubungi teman-teman yang dulu mungkin ya saya anggap dekat sama saya, kemampuannya ada. Nah setelah saya ngobrol-ngobrol mereka mendukung, akhirnya makin saya dukunglah anak saya ini, putra saya untuk maju untuk terpilih nanti di DPRD Kota Medan dan bisa berbuat di Kota Medan karena ya saya kan lahir di Kota Medan. Nah, saya juga menikah di Medan. Saya juga kerja di Medan lama dulu, mulai dari komandan batalion di Armet 2 di Lidwa, Dandim di Medan, kemudian Kapendam di Medan, ketua Puskopat di Medan, kemudian staf Kodam juga saya lama, Kodam 1 di Medan, sehingga saya secara geografis dan demografis mengerti Kota Medan. Sekali, ya, mengerti Kota Medan. Terutama demografisnya, manusianya salah satunya saya tahu, sehingga saya harus berbuat apa untuk masyarakat Medan. Nah, itu saya sampaikan kepada putra saya. Orang Medan itu maunya transparan dan apa adanya dan terbuka. Tidak usah terlalu banyak birokrasinya, tujuannya ke A, nggak usah dulu ke C, nggak usah ke B, baru ke kelamaan. Cuma masalahnya orang Medan kan ada istilah Pak, kalau bisa dipersut, kenapa dipermudah? Nah itu mau kita rubah sekarang. Itu ya. Nah, makanya kita bilang, kalau dulu bilang ini Medan Bung, tapi tanda kutip negatif. Benar. Nah sekarang mau kita bilang nanti, makanya saya sampaikan ke anak-anak muda ini, karena mereka melanjutkan pemerintahan dan lain-lain di Kota Medan ini. Kalau orang bilang ini Medan Bung, tapi yang positif, nah, bukan tanda kutip ada negatifnya. Nah, itu yang mau kita inikan ke anak muda, sehingga kita sebagai orang tua menonton 5 tahun lagi ke depan kita bahagianya bertambah dengan adanya perubahan Kota Medan. Kampanye kansnya cukup besar untuk bisa duduk terpilih ini, Bang Dona. Ya kelihatannya dan perasaan saya, karena sudah kerja ini 6 bulan, terpilih. Saya yakin karena kita harus punya keyakinan kan gitu. Benar. Nah, sudah kita sosialisasi, sudah berbuat. Saya rata-rata tidur sekarang jam 2. Wah. Iya. Banyak pikiran, nggak bisa tidur. Rapat. Rapat. Ya, jadi jam 10 bubar rapat di kantor, lanjut rapat di rumah sama dia. Saya tanya apa hari ini kerjamu. Nah, kinerja hari ini, apa perlu besok dilanjutkan atau evaluasi dan seterusnya. Karena saya harus memberikan banyak masukan untuk ke depan maju-maju akhirnya nanti tercapai cita-cita dia. Luar biasa Bang Dona, Pak Felix mensupport Anda luar dalam. Tadi bahasa beliau, kalau saya bisa coba ambil bahasanya Pak ya, bagaimana artinya beliau dengan sepenuh hati dan sampai jangan berbuat, belum bisa tidur, ada rapat-rapat yang dilakukan, dan gimana kalau Bapak jam 2 tidur, Abang sendiri jam berapa nih tidur ya? Jam 3 lah Kak. Jam 3? Kami lebih ke diskusi. Oke, diskusi yang seperti apa sih misalnya Bang? Ya saya sharing gitu, minta pendapat sama Bapak, gimana ya Bapak kasih masukan, ya besoknya dicoba sarannya ya seperti itu. Ada nggak biasanya dalam diskusi itu ada perdebatan, ada pro kontra antara pemikiran Bapak nih yang kalau kita bilang usia 62 tahun dengan Abang yang milenial Gen Z, gimana Bang? Pasti ada kan. Cuma tinggal dicari aja di tengahnya kan. Ya, kalau bisa 2 suara jadi 1 kenapa enggak? Baik, siapa yang lebih memahami atau mengerti atau posisinya mengalah kalau biasanya ada perdebatan? Saling Saling ya. saling memahami. Saling memahami. Iya. Oke.
itu dia kuncinya, saling memahami Pak Felix. Oke, kita kayaknya perlu ada snack-snack kecil gitu ya dalam bisa kita. Oh ya, gitu ini saya minum dulu ya. Boleh, silakan Pak diminum. Terima kasih Bu Retno, ada Iya. minuman nih. Sama-sama Pak Felix. Oke, baik. Dan Purnama mungkin boleh dibantu? Mana nih snack kita? Oke, food. Ini kayak restoran jadinya, ada kue ya. Ini cafe mini Pak. Oh, kafe mini. Oh, kalau gitu Podcast. sering-sering aja kita Oh diundang. sering gitu ya? Aduh, Iya. senang hati kami Pak. Oke, sambil kita coba nikmati menu kecil kita yang ada di kafe kita. Oke, saya ingin tanya lagi. Mungkin kalau tadi bicara soal ini Medan Bung, ya ada pertanyaan spontan yang harus dijawab nih sama Bang Dona. Boleh ya Bang Dona ya, biar lebih relax kita. Iya. Oke, Bang Dona kalau bicara soal Medan, apa sih satu kata tentang Medan Kalilah? Oras. Horas. Oke, itu sering diucapkan nggak sebenarnya? Biasa salam itu. Itu salah. Iya. Abang sering mengucapkan kata horas ini? Sering kalau di lapangan. Oke. Atau kita datang berkunjung ke satu tempat, ke rumah saudara, rumah teman, mereka sih. Horas. Horas. Oke. Abang kan sekarang menjadi pengacara dan juga sekaligus pengusaha. Iya. Ketika nanti ada tidak pemikiran apa? Suatu saat di usia sekian saya akan harus jadi seperti apa? Kira-kira. Ada. Ya kalau pemikiran kalau ini nanti terpilih, ya kita tetap coba periode kedua, kita matangkan lagi gimana untuk ke masyarakat. Selebihnya kita lihat nanti di depan gimana. Oh, Oke, yang penting kita tetap ya lakukan aja, jujur aja. jujur. Iya. Berarti kalau modelnya Bang Dona ini ya jalani aja apa dulu yang ada gitu ya Bang? Sistemnya seperti itu. Iya, kalau sama saya nggak ribet. Yang penting jujur aja, ngomong aja gitu. Nggak usah yang gimana-gimana. Iya, oke, sambil kita menikmati silahkan Bapak Felix dan juga Thank you. Bang Dona. Iya. Tapi mungkin ada harapan Pak Felix juga nih, Bang Dona yang akan seandainya dulu terpilih, paling tidak punya pasangan nanti Pak. Ketika Oh, iya. sudah duduk karena beliau di usia yang masih muda, artinya sekarang ini juga posisinya masih single ya Pak ya? Iya. Oke, gimana Pak? Ya memang harapan saya tahun ini dia menikah. Walaupun belum ada calon yang pasti kan. Baik, Tapi calonnya kita kan- banyak itu belum yang pasti gitu ya Pak? Iya, ya kan berkawan banyak kan. Itu harapan saya. Tapi kan saya nggak bisa maksa terlalu doktrinisasi karena takut nanti kan dia jadi kayak buru-buru jadi kayak asal Asal pilih. pilih. Ya, kita orang tua kan bagaimana anak-anak kita berhasil baik dalam pekerjaan maupun dalam keluarga. Nah, kira-kira itulah yang saya tekankan atau saya kasih selalu pendapat untuk dia bisa menangkap dan bisa merencanakan tentang itu gitu. Oke, baik. Kira-kira udah ada calon-calon yang pastinya itu Bang? Belum? Kalau calon pasti itu berarti sudah dibawa ke orang tua. Oh, tapi ini belum. Belum. Oh, belum ada dikenalkan Pak. Belum. Itu deh. Oke, tapi mudah-mudahan ketika nanti hidup terpilih sudah ada pasangan. Iya. Ya biar ada yang dibawa ke orang tua. Ya, tapi ada nggak kriteria sosok yang akan menjadi pendamping Anda itu harus yang seperti apa? Atau ada standar dari Bang Dona Pasti sendiri? ada. Setiap orang kan pasti ada. Mungkin nggak ada. Atau mesti hal kita juga? Harus salah kita. Oh, harus salah kita? Harus. Oke. Harus Batak lah. Kenapa Bang? Supaya Batak tadi tetap sampai ke depan itu tetap ada terus. Keturunan tadi tetap ada. Makanya juga harus sesama Batak konsolidasi penerus. Oke. Kalau bicara soal suku ada tidak di keluarga itu memang masih melakukan apa ya mempedomani adat-adat Batak ini. Apa ya saya juga kurang paham tapi benar kayak ada istilah upah lah atau apalah nah yang seperti itu ada nggak di keluarga ini Pak Felix? Ada, karena orang tua saya dulu juga lama menjadi ketua Huta Barat sekota Medan. Oh. Nah, ada 10 tahun. Jadi karena dia ketua Huta Barat kan dia melaksanakan adat itu kan sangat sibuk atau sangat banyak karena dia ketua. Jadi orang kawin datang, orang meninggal datang. Nah, jadi saya pun bukan terpacu,
termotivasi melihat oh gitu tuh. Jadi berbuat kepada masyarakat itu kan bisa juga lewat marga-marga, karena juga kan banyak juga kan marga itu kan ada istrinya, ada anaknya, ada menantunya, ada dan seterusnya. Makanya saya pun mau menerima jabatan tahun lalu menjadi Ketua Persatuan Huta Barat se-Indonesia. Wow. Nah, malah mau dibikin oleh orang-orang tokoh-tokoh Huta Barat di Indonesia ini mau sedunia. Cuma saya tanya Kumham, nggak bisa. Kalau sedunia itu tidak bisa dikeluarkan Kumham karena urusan Indonesia. Jadi saya bikinlah keputusannya Persatuan Huta Barat dan Buruh Indonesia. Wah, ada banyak berapa orang di perkumpulan ini, Pak? Kalau se-Indonesia Se-Indonesia. 1.800.000 dengan anak istri. Oke. Jadi karena kita minta data itu kan dari semua sektor. Sektor itu bisa di level kalau kabupaten kecil atau kalau di Kota Medan itu selevel kecamatan. Kan kita nggak capek kan, tinggal mereka kumpulkan aja. Benar. Nah, kan mereka ada kegiatan, ada persatuan juga. Data lah itu di database Indonesia memang banyak ternyata. Jadi kalau saya tadi mau maju ke presiden, ini guyon, ya minimal 2 juta di tangan gitu, Oke, minimal. oke. Ya. Ini intermezzo aja. Ya. Kalau di Medan Pak, Alex? Di Medan 80.000. Oke. Paling tidak ada suara untuk 80.000. Nah. Bang Donald ya. Oh enggak, dia kan 4 kecamatan. Hanya 4 kecamatan. Iya, kalau tadi kan Kota Medan, Medan, 80.000. gitu. Nah, Dengan kalau di sini di 4 kecamatan ini 16.000. 16.000. Iya. Itu udah tutup mata Bang. Terutama LPT itu besar, Benar. 8.000-an. Oke. Anak, menantu, pokoknya Huta Barat dan buruh dan anak ya. Aha. Oke. Dan Pak Felix kayaknya memang setelah menjadi purnawirawan atau pensiun ini banyak sekali kegiatannya masih sebagai pelaku usaha juga nih. Saya dengar Pak Felix. Betul. Setelah saya pensiun, saya buat semacam persiapan 10 tahun lalu atau 15 tahun lalu, second career saya apa nanti. Oke. Kita kan malu dong kalau minta-minta ke orang, malu dong kalau kita mohon maaf gitu bersandar ke orang. Kita harus belajar mandiri kan. Kita kan dididik sudah bisa harus mandiri. Ya saya puji Tuhan, orang ada percaya kepada saya, ada yang saya jalankan usahanya dia, ada juga saya dipercaya sebagai komisaris di perusahaan dia, ada juga yang sendiri yang saya kerjakan usaha sendiri 100%. Ya nanti kalau mereka ini sudah siap atau sudah ini, ya atau juga nanti kan ke anak-anak kita serahkan kan begitu. Itulah niat sebagai orang tua kan gitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Felix. Sambil disambil loh Pak Felix. Oke. Sekali lagi Ini kalau udah ini ciri khasnya. Ya. Oke, Zambi. Oke, Bang Yona, ini Ya. mencermati pemilu 2024, 14 Februari nanti. Bagaimana Abang melihatnya? Bang Yona? Saya melihat ya ini pesta demokrasi ya. Banyak masyarakat yang bersemangat, Ya. terutama karena ada 3 capres. Bahkan anak kelas 1 SD aja juga udah bisa menyebutkan siapa nama capres dan cawapres. Itu kan luar biasa. Iya. Nah, Oke. mungkin pada zaman 10-20 tahun lalu mungkin kalau anak kelas 1 SD ditanya mungkin nggak Nggak paham. tahu ya. Iya. Kalau sekarang semangat, Hmm. terutama ke 02 Oke. Prabowo dan Gibran. Itu dia. Dan melihat antusias masyarakat juga. Iya. Ya ada kekhawatiran juga tapi akan banyak golput. Ada nggak kalau Abang dari pencermatan Abang? Kalau untuk dari periode ke periode ada sih memang. Tapi kalau untuk periode ini tahun ini golput menurun pasti menurun Kenapa? karena ada gemoy. Oke. Karena ada gemboy ya. Oke, jadi memang harapannya adalah masyarakat menggunakan hak suaranya Iya. di tanggal 14 Februari nanti untuk memilih, dan ini juga adalah pesta demokrasi. Iya. Jadi harapannya semua masyarakat berpesta Berpesta. dalam hal positif begitu ya. Oke, dan kita akan melihat juga artinya ketika datang ke TPS di 14 Februari sudah tahu lah ya masyarakat akan memilih coblos yang mana nih, karena nggak ada gambar loh. Iya, Tapi betul, dengan yang adanya ada. pemaparan hari ini mungkin Bang Luna bisa disampaikan kepada pendengar Kardopa tanggal 14 Februari ketika datang ke TPS harus nyoblos mana?
coblos Partai Gerindra nomor 7 Dona Stefan Yosua Huta Barat. Oke, baik. Nah, ini Nomor 7. nomor 7. 7 ya. Ya, Kota Oke, Medan. baik. Pendengar Kardopa, jadi jangan lupa silakan manfaatkan hak suara Anda dan pastikan Anda juga telah menjadi sebagai memiliki daftar pemilih tetap Yes. DPT yang DPT. tercatat ya. Dan itu bisa juga sebenarnya kita lihat, masyarakat juga bisa aktif melihat di cek dptonline.kpu.go.id Ya. sehingga bisa datang ke TPS sesuai dengan persyaratan dan membawa C6 untuk menggunakan hak suara Dan KTP. dan KTP. Dan Ya. KTP kayaknya nggak perlu lagi, Pak Felix Mana ketika sudah tahu. memiliki C6. Mana tahu, tapi rata-rata kan memang tanpa C6 pun kalau ada KTP bisa Benar, di Ya. jam 12. jam 12 Baik, jam setelah yang 12. lain semua. Oke, baik. Kita sudah ada di akhir kebersamaan kita dalam Kardopa Podcast. Kesempatan saya berikan kepada Bang Dona dulu nih. Oke. Atau ya, Bang Dona dulu. Bang Dona, closing statement Anda. Silakan. Ya, terima kasih buat Kardopa Podcast. Terima kasih buat para pendengar. Saya memohon doa dan dukungan dan coblos nomor 7 Partai Gerindra Dona Stefan Yosua Huta Barat. Semoga saya terpilih di Pesta Demokrasi tahun 2024. Terima kasih. Baik, dan kami masyarakat juga menunggu loh. Ya, Ketika duduk nanti jangan lupa dengan komitmen Anda. ya pasti. Oke, baik. Pak Felix, silakan. Baik, terima kasih para Kardopa, terima kasih banyak sudah membuat acara ini. Yang kedua, saya kepada para pendengar, terima kasih juga sudah mendengar di acara ini. Dan saya sebagai orang tua dari Dona Stefan Huta Barat bermohon kepada pendengar untuk kalau KTP-nya ada di 4 kecamatan, Medan Petisa, Medan Baru, Medan Barat, dan Medan Helvetia, datanglah ke TPS untuk memilih Dona Stefan Huta Barat. Kalau tidak di situ KTP-nya, tolong beritahu kawan-kawan, tolong beritahu saudara-saudaranya untuk memilih putra saya supaya terpilih nanti DPRD Kota Medan. Saya sebagai orang tua memohon kepada teman-teman saya mendengar ini, pasti banyak teman saya mendengar, saudara saya, untuk mau mendukung dan memilih Dona Stefan Yosua Huta Barat supaya terpilih menjadi anggota DPRD di tahun ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak Felix. Bolehlah biar lebih semangat kita close lah ya. Oke. Semangat. Tetap semangat, benar sekali. Oke, baik pendengar Kardopa, sampai di sini kebersamaan kita dalam program Kardopa Podcast ya. Terima kasih untuk kehadirannya ini untuk Bang Dona Stefan Yosua Huta Barat SH selaku caleg DPRD Kota Medan Dapil 1 seperti tadi disebutkan untuk wilayah Medan Petisa, Medan Baru, Helvetia dan juga Medan Barat. Dan terima kasih juga untuk Bapak Majen TNI Purnawirawan Bapak Felix Huta Barat atas waktunya juga untuk bisa hadir mendampingi Bang Dona. Sukses ya, sehat selalu ya Pak Felix dan juga Bang Dona. Ya. Mudah-mudahan seperti yang harapan kita semua bersama, Abang bisa terpilih duduk nanti di DPRD Kota Medan. Oke, pendengar Kardopa, sampai di sini kebersamaan kita. Terima kasih buat kebersamaannya. Sampai jumpa.